Hai, nama saya Paris Naga. Saya mahasiswa Politeknik Wiluar Bisnis Indonesia, jurusan Akuntansi Perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang mitra saya. Mitra saya adalah Kantor Kepala Desa Marindal 2. Nah, di sini yang dikepalai oleh Bapak Jufriantono. Alamat desanya itu di Jalan Balai Desa Dusun 4, Kelurahan Marindal 2, Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, saya memilih mitra saya ini karena mereka tengah memiliki masalah yang mereka hadapi, yaitu di mana di kantor kepala desa banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya protokol kesehatan yang kita tahu di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan di masyarakat Dusun 3 setelah kami wawancarai, ternyata mereka juga memiliki masalah. Yang pertama, banyak waktu luang yang tidak produktif di masyarakat. Juga dua, sulitnya memenuhi kebutuhan mengonsumsi ikan sayuran karena kita tahu di zaman pandemi COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang kena PHK, jadi mereka pendapatannya kurang. Ketiga juga tidak memiliki lahan yang diolah. Yang kita tahu orang-orang desa biasanya memiliki keunikan yaitu untuk bercocok tanam dibandingkan orang-orang kota. Di sini mereka tidak memiliki lahan untuk diolah. Dan juga yang keempat, modal yang minim untuk membuat usaha di rumah. Nah, sehingga saya memiliki program untuk mengatasi masalah itu. Yang pertama itu adalah upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan kewirausahaan di masa new normal kepada masyarakat Desa Marindal 2. Jadi ada 6 kegiatan. Yang pertama itu ada sosialisasi new normal dan kewirausahaan di era new normal kepada desa masyarakat Dusun 3. Yang kedua itu kegiatan kebersihan pada hari World Clean Up Day di Dusun 3. Ketiga, pelatihan membuat budik damber. Keempat, pemeliharaan budik damber. Kelima, saya sosialisasi pakan ikan alternatif. Dan yang terakhir, saya mensosialisasi studi kelayakan bisnis budik damber. Nah, dalam upaya meningkatkan pemahaman keterampilan kewirausahaan masa new normal kepada masyarakat Desa Marindal 2, saya sudah melakukan kegiatannya, yaitu pertama tadi sosialisasi ya. Ini buktinya kami bersama para ibu-ibu. Ini merupakan rumah inspirasi di masyarakat Dusun 3. Jadi masyarakat Dusun 3 ini memiliki satu rumah yang dijadikan patokan untuk masyarakat itu berkumpul ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkepentingan di desa itu, yang mungkin dari terkhususnya dari kantor kepala desa ada kegiatan-kegiatan untuk penyuluhan masyarakat atau apapun. Nah, seperti kami ini, kami ditujukan ke sana. Jadi di sana kami melatih para ibu-ibu untuk kegiatan kewirausahaan juga dengan sosialisasi menggunakan protokol-protokol kesehatan yang seharusnya digunakan oleh masyarakat pada masa new normal ini. Selanjutnya kegiatan kedua kami kegiatan kebersihan pada hari World Clean Up Day di Dusun 3. Nah, di sini kegiatannya memang dicanangkan oleh kepala desa itu sendiri karena memang setiap tahunnya mereka mengadakan ini, jadi kita diundang untuk kita kegiatan kebersihan. Sekaligus kemarin kami melakukan penyuluhan bagi masyarakat bahwa harus memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang. Nah, saya juga melakukan pelatihan budik damber. Nah, pelatihan budik damber ini ya, kita memelihara ikan sekaligus sayur di ember. Jadi ini kelebihannya ketika kita bisa melakukan ini, kita memanfaatkan ruang-ruang sempit karena kan kita menggunakan ember, sehingga tempat yang kita perlukan itu tidak begitu besar. Jadi ini sangat membantu masyarakat, juga modalnya sangat minim, sehingga masalah-masalah tadi boleh terjawab. Untuk kegiatan ini sangat saya rasa cukup untuk membantu masyarakat ketika di masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya kami kegiatan dalam merakit budik damber. Ini yang terakhir, foto yang paling kanan, sudut paling kanan, saya mulai menuangkan air dan memasukkan ikan lele. Kemarin kami kebetulan melakukan perkembangbiakan ikan lele di ember.
Nah, selanjutnya ada pemeliharaannya. Di sini saya melakukan siklusnya itu dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya memelihara budik damber. Di sini saya pergantian air. Saya mencontohkan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sana bagaimana cara mengganti air, dan di situ saya menggunakan M4 untuk membersihkan atau memberikan juga tempat bagi ikan lele itu semakin baik perkembangbiakannya. Nah, di sini saya tunjukkan pertumbuhan dari kangkung. Untuk tumbuhannya saya bikin kangkung dan di bawahnya itu ada lele. Nah, ini lele pada pertama kali saat saya masukkan. Selanjutnya dia sudah mulai tumbuh dewasa, sampai sekarang sudah semakin tumbuh dewasa. Nah, lalu saya melakukan sosialisasi pakan alternatif. Jadi jika kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ya di sana kesulitan untuk membeli bahan makanannya, misalnya pelet, sebelumnya kami berikan pelet, kami memberikan sosialisasi pakan alternatif. Banyak sekali sosialisasinya, pakan-pakan alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat, terkhususnya mereka menggunakan yang ada di sekitar mereka saja. Jadi mereka mengumpulkan seperti contohnya daun kelor untuk diberikan bagi ikan lele, karena daun kelor memiliki banyak protein yang cukup untuk makanan ikan lele, sehingga juga betul-betul bisa diambil mereka karena mudah didapat. Nah, di sini saya meminta kesediaan bapak itu untuk memberi makan. Jadi di sini kami juga memberikan makan bagi ikan lelenya. Selanjutnya ada sosialisasi studi kelayakan bisnis budik damber. Jadi ketika mereka sudah memulai, kan saya mengajarkan mereka untuk memulai. Lalu jika mereka memang ingin melanjutkan kegiatan sosialisasi bisnis, nah kita juga bisa memonitori atau memfasilitatori mereka untuk melakukan kegiatan bisnis budik damber ini dari mulai yang kecil dulu sampai akhirnya nanti mungkin makin besar, cakupan mereka semakin luas, di pasar juga semakin luas, dan mereka bisa memasarkan ikan lele mereka di pasar, karena banyak sekali tempat yang banyak menghasilkan ikan lele, tapi bagaimana caranya mereka memberikan ketertarikan bagi calon konsumen untuk boleh memberi lele-lele hasil peliharaan mereka. Dan di sini sosialisasi studi kelayakan bisnis ini juga saya membahas tentang berapa dana yang dipakai dan kapan kita mulai balik modal sampai keuntungan kita itu benar-benar bisa kita pakai untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, terima kasih. Saya sangat merasa puas sekali dengan hasil kerja keras kami bersama para ibu dan bapak-bapak di Desa Dusun Marindel 2. Salam, selamat siang. Saya atas nama Budi Imami Harahap, selaku Kepala Dusun Desa Marindel 2, Kecamatan Patuba, Kabupaten Deli Serdang, mitra pengabdian masyarakat mahasiswa Politeknik WBI. Kami sangat senang memperoleh perhatian dari mahasiswa WBI. Program dan kegiatan yang dijalankan sudah dapat menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Harapan kedepannya, semoga program ini berkelanjutan dan mahasiswa WBI terus berkelanjutan ataupun membimbing masyarakat yang ada di Dusun 1, utamanya Desa Marindel 2 khususnya, terus maju WBI.